Menarik sekali, ini terkait dengan penjilat ya. Menjilat itu boleh atau enggak kan gitu ya. Menjilat itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi bukan dalam arti yang negatif. Menjilat yang negatif itu artinya dia hanya menyenangkan hati atasannya, tapi tidak mempertimbangkan tentang kenyataan yang terjadi. Gimana asalkan atasan suka itu gimana? Hanya itu saja fokusnya. Padahal nggak seperti itu harusnya kan? Harusnya bagaimana kita bekerja dengan baik, berfokus pada produktivitas di perusahaan, sehingga nanti atasan menyukai kita kan begitu. Jadi berdasarkan hasil, bukan berdasarkan manipulasi. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, manipulasi. Jadi orang yang menjilat itu sebenarnya orang yang memanipulasi. Entah itu memanipulasi hubungan, memanipulasi data, memanipulasi persepsi. Yang mengesankan dia adalah orang yang pahlawan, tapi sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Nah, itu yang dinamakan dengan penjilat. Itu banyak juga tuh di kantor itu. Seperti itu biasanya merugikan atasan tuh, merugikan perusahaan bahkan. Jadi hati-hati untuk para atasan, orang-orang yang bermulut manis tapi hanya menyajikan data-data yang baik, itu malah lebih bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena pada kenyataan di dunia ini tidak hanya yang positif-positif saja, ada juga yang negatif, termasuk hasil dari kerja dari seseorang di dalam perusahaan kita. Kalau terlalu positif, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, itu perlu hati-hati. Bagaimana cara kita agar menjadi good boy, menjadi orang yang baik, disukai oleh teman, atasan, tapi tidak mengesankan kita sebagai penjilat? Ya, yang pertama adalah genuine, authentic. Jadi munculnya dari hati. Kalau Anda mempunyai sifat-sifat jujur, sifat-sifat yang suka menolong, disiplin, Anda orang yang mudah untuk memaafkan, maka orang-orang itu pasti suka sama Anda. Nggak terlalu reaktif, suka memberi sesuatu yang real, nyata gitu. Suka juga memuji, yang itu tulus. Orang itu suka kok sama kita. Jadi orang itu akan mencari kesalahan-kesalahan kita pasti. Tapi kalau kesalahan kita itu tidak sebanding dengan kebaikan kita, maka mereka juga pemaaf juga. Jadi kalau kita suka ngasih gitu ya, itu hukumnya hukum timbal balik kok sebenarnya. Kalau kita suka ngasih, misalkan ngasih bantuan, atau ngasih makanan, atau ngasih sesuatu, perhatian misalkan, itu juga akan membuat orang-orang itu akan berikan yang sama pada kita. Maka ini menjadi hukum yang perlu kita ingat-ingat selalu. Kok mereka nggak suka sama aku ya? Kok mereka nggak peduli sama aku? Mereka nggak pernah nyapa aku ya? Kok nggak friendly sama aku? Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah seperti itu pada mereka? Apakah Anda sudah memberikan perhatian yang baik pada mereka? Apakah Anda sudah memberikan sesuatu yang real seperti mungkin makanan, minuman? Kalau Anda punya rezeki, Anda memberikan kepada mereka atau belum? Atau Anda sudah atau belum memberikan maaf ketika mereka salah, memaklumi mereka ketika mereka khilaf? Kalau itu belum Anda lakukan, maka Anda tidak boleh berekspektasi gitu kan. Ini hukumnya hukum timbal balik. Sebenarnya cara paling mudah untuk disukai oleh banyak orang adalah bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimana memperlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan. Dan itu harus objektif ya. Bukan, oh saya sudah memperlakukan mereka dengan baik gitu. Saya sudah memberikan yang baik-baik kepada mereka kok mereka tetap seperti itu. Menurut saya kalau Anda ada di lingkungan yang normal ya nggak mungkin itu terjadi. Kecuali Anda ada di lingkungan yang abnormal gitu loh. Orang itu akan mempunyai kecenderungan untuk membalas. Itu sudah pasti. Kalau Anda baik, pasti orang itu akan memberikan kebaikan kepada Anda. Itu sudah pasti. Karena orang yang jahat pun, kalau Anda tolong, itu pasti ada keinginan untuk membalas. Itu sudah hukum alam. Kecuali orang itu sudah agak gila. Itu beda lagi. Orang itu sudah mengalami gangguan jiwa. Itu sudah beda lagi. Karena mungkin saja ada dorongan-dorongan di dalam yang kita tidak mengerti. Agar Anda disukai, agar Anda dirindukan oleh orang-orang di lingkungan Anda, baik-baiklah bersama mereka. Dan kalau Anda ingin disukai oleh atasan Anda harus mengerti harapan atasan Anda itu apa. Harapan atasan Anda itu tidak hanya Anda bersikap baik tapi Anda juga menguntungkan perusahaan. Dan yang lebih penting lagi adalah menguntungkan atasan. Biar atasan ini menjadi naik pangkat. Itu kan harapannya dia. Jadi jangan marah ketika pekerjaan Anda diakui oleh atasan Anda, karena memang tugas Anda seperti itu. Dan membuat atasan itu menjadi naik pangkat, itu akan membuat dia akan mengingat kita membantu dia. Dan kita juga akan menjadi orang kepercayaan dia pada akhirnya. Jadi bedanya menjilat sama berbuat baik beneran itu adalah bagaimana Anda secara tulus membantu orang-orang di sekitar Anda. Pesan saya adalah tuluslah sajikan hal-hal yang baik, tapi jangan takut untuk berbuat benar meskipun orang lain menganggap itu tidak baik. Tetap jadi orang baik, tetap jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan Anda. Semoga karir dan kehidupan Anda selalu sukses. Itu brilian tips dari kami. Salam dari saya, Danang Baskoro, Psikolog.